Bapak, Ibu, Saudara, Shalom. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman dan merenungkannya pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah Tuhan. Kami akan membaca firman dan merenungkannya. Allah Roh Kudus kiranya menuntun kami ke dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-8, ayat 4 sampai ayat yang ke-13, dengan judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Dosa dan Hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu. Mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung rangu di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu, akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Sebab itu, aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Sesungguhnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka. Demikian firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur. Tidak ada buah ara pada pohon ara. Dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Amin. Berbahagialah kita yang mau merespon firman lalu melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ada 5 hal penting dari pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama adalah permasalahan yang terjadi pada konteks waktu itu. Jadi umat Tuhan itu terus-menerus berbuat dosa dan tidak mau bertobat. Ini yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka terus berpaling terus-menerus, tetapi mereka tidak mau kembali. Dan mereka berpegang kepada tipu. Bapak, Ibu, Saudara, kemudian yang kedua adalah Tuhan memperhatikan dan mendengarkan. Karena Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan umatnya. Dikatakan mereka tidak berkata dengan jujur, lalu tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Kemudian dibandingkan kalau berbagai macam burung itu tahu musim dan tahu kapan kembali, tetapi umat Tuhan tidak kembali kepada Tuhan. Poin ketiga, lalu dikatakan bagaimana orang bisa menjadi bijaksana kalau
ia tidak mengetahui dan menolak Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Itu tidak mungkin akan terjadi. Yang keempat, dalam pembaca ini mengatakan, semua orang mengejar untung dan melakukan tipu daya. Jadi orientasi hidup itu hanya untuk mencari keuntungan yang berpusat pada diri. Dikatakan dari kecil sampai besar semua mengejar untung. Termasuk nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Itu yang tertulis dalam Alkitab. Oleh sebab itu tidak salah jika judul dari perikop ini diberikan judul dosa dan hukumannya. Bapak Ibu Saudara, lalu poin terakhir adalah ungkapan isi hati Tuhan. Tuhan mengatakan Tuhan ingin untuk memungut hasil mereka, yaitu buah yang dihasilkan. Tetapi yang ditemukan adalah tidak ada buah dan daun-daun layu. Jika kita kaitkan dengan Mazmur pasal pertama, maka kita dapat memahami bahwa buah itu timbul dari orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Artinya tidak mungkin buah itu dihasilkan jika seseorang tidak hidup di dalam firman. Bapak Ibu Saudara, marilah kita kembali lagi kepada Tuhan dan kita hidup mencintai firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpinlah supaya kami hidup di dalam kebenaran firman, sehingga bijaksana yang dari Tuhan memimpin kehidupan kami, sehingga kehidupan kami juga dapat menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur dan doa kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua.